Bang, gimana cara menggiringkan merpati liar rumahan? Video kali ini saya akan bagikan tipsnya agar merpati rumahan kalian yang masih liar itu bisa giring keras. Yang pertama, teman-teman, merpati liaran ataupun merpati apapun lah, mau liar, mau dia tidak jinak, dan bagaimanapun bentuknya, merpati itu sebetulnya pada dasarnya sudah ada naluri dari bawaan Sang Maha Kuasa itu bisa giring keras. Kelebihannya itu, teman-teman. Jadi tanpa digiringkan pun secara alami merpati itu bisa giring keras. Nah, oke, nggak usah berlama-lama lagi. Saya akan bagikan tips yang pertama ketika kalian memiliki merpati liar banget. Jangankan digiringkan, dengan manusia saja dia itu masih takut. Benar, teman-teman. Kalau benar seperti itu, kalian wajib nonton atau simak video ini sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu dengan menyendirikan merpatinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini pun ada nih merpati masih liar banget. Cuman memang ini merpatinya jenis merpati balap. Ini merpati masih piyikan, teman-teman. Nah, sifatnya itu masih liar. Nah, langkah yang pertama ketika kalian memiliki merpati yang masih liar, tuh. Tuh, seperti ini kan? Oke, tuh dia itu takut dengan manusia, teman-teman. Nanti ini giringnya pasti susah. Tenang, saya punya tipsnya untuk menggiringkan merpati liar seperti ini. Mau jenis merpati rumahan, merpati kolong, kolong meja, kolong bebas, merpati balap sprint, itu sama saja. Tetapi memang ada sedikit perbedaan ketika menggiringkan merpati yang masih liar atau masih ini takut dengan manusia. Tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita tes dulu ya, seperti ini. Nah, ini adiknya si Gobed. Gobed pun awal-awal seperti ini. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu gini, teman. Aduh, ini susah banget. Oke, tuh. Wah. Wih. Ini asli. Tapi ini bukan merpati liaran, teman-teman. Melainkan merpati ini merpati yang waktu pijikannya itu saya lepas bebas saja, jadi sehingga jarang tersentuh oleh tangan saya, terus jarang dipegang-pegang juga, terus apalagi ya, pokoknya pada intinya merpati ini jarang kesentuh oleh tangan. Nah, apakah bisa giring keras? Nah, teman-teman bisa cek aja kakak-kakaknya ini giringnya sangat keras, teman-teman. Nah, gimana kalau kalian punya satu pasang nih, dua-duanya liar semua atau takut dengan manusia? Gampang. Di sebelah saya pun ini sama nih, merpati ibaratnya anggap aja liaran lah, nggak pernah saya sentuh, sedikit takut dengan manusia. Tapi nanti ketika giring ini ada sedikit proses, teman-teman. Jadi biasanya dia itu ketika giring, si merpati ini takut dengan tangan. Nah, itu hal wajar dan normal. Nanti lama-kelamaan dia bisa beradaptasi dengan manusia atau dengan ownernya atau dengan kalian. Jadi gak usah panik. Yang jelas kalian itu step by stepnya harus benar dulu dalam menggiringkan merpati. Mau merpati liar, mau merpati umbaran, itu kalian harus lakukan tahap-tahap prosesan. Nah, ini kan masih liar nih, teman-teman. Ini sebetulnya ketika saya lepas itu sudah jodoh dengan satu telurannya. Jadi sudah pernah saya lihat ke pantau kawin. Nah, teman-teman bisa lihat bulu-bulunya juga masih piyikan. Nah, ini juga berikut cara menjodohkan merpati piyikan dengan menggiringkan merpati piyikan. Ini sama saja, ini banyak ini, teman-teman. Jadi merpatinya masih piyikan. Yang pertama, yang kedua masih liar. Terus yang ketiga belum jodoh, ya kan? Jadi saya gabungin
gimana caranya nih. Tapi karena ada pertanyaan gimana cara menggiringkan merpati yang liar, oke, jadi saya beri judul cara menggiringkan merpati liaran atau merpati umbaran atau merpati yang takut dengan manusia, apapun itu jenisnya. Yang penting merpati ini nggak mau diam ketika dipegang atau mau kita ambil. Itu gimana cara menggiringkannya? Yang pertama, teman-teman, kalian itu memandikan merpatinya setiap hari nih. Kayak merpati ini juga sama nih, mau saya jodohkan, mau saya giringkan juga, tapi ini belum ada betinanya. Nanti gampang, yang penting kita jinakin dulu si merpatinya. Yang penting merpati ini tidak takut lagi dengan kita, dengan manusia. Nanti biar proses penggiringannya itu jauh lebih cepat, teman-teman. Yang pertama, kalian sering-sering mandikan merpatinya. Nah, yang kedua, jangan dilepas bebas. Mandi, jangan dilepas bebas. Yang ketiga, kalian berikan kandang khusus seperti ini, teman-teman. Kandangnya jangan tertutup. Jadi, usahakan kandangnya seperti ini. Nah, kayak merpati saya ini kan, dia di sini. Ini masih liar banget. Setiap pagi hari ketika ada cahaya matahari, kalian wajib memandikannya sampai basah. Boleh juga nggak sampai basah juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika merpati kalian itu benar-benar liar, benar-benar susah sekali atau takut sekali dengan manusia. Nah, ketika dimandikan sampai basah terus setengah kering, teman-teman. Setengah kering, kalian itu sering memegang dan harus memegang seperti ini, dipegang dilus-lus seperti ini. Kayak saya ini, saya lakukan tuh. Tapi kalau ini, kalau merpati saya itu nggak perlu, teman-teman. Nanti juga dengan sendirinya, karena ini tingkat giringnya bagus, jadi cepat, teman-teman. Oke, jadi yang pertama mandi, terus jangan diumbar ya, jangan dilepas bebas. Nah, yang kedua, beri makan secara teratur, teman-teman. Kalau sore, sore aja. Kalau pagi, pagi saja. Makannya itu harus teratur dan terjaga. Nah, terus yang keempat, kalian sering pegang-pegang seperti ini ketika setengah kering, teman-teman. Setengah kering itu kalian pegang seperti ini ya. Jadi setelah dimandikan itu biasanya kan jemur, terus setengah kering kalian pegang seperti ini, teman-teman. Kandang khusus wajib ya, sendirikan dulu. Jadi mau merpatinya sudah jodoh ataupun tidak, sendirikan dulu. Kalau merpatinya sudah jodoh, kalian harus memiliki kandang seperti ini dua nih. Jadi betina di sana, jantan di sini, atau boleh dibalik-balik juga nggak apa-apa. Dipisahkan, teman-teman. Selama proses kalian untuk menggiringkannya, lakukan pemandian selama 1 minggu. Jadi setiap hari itu mandi terus. Kalian mandikan ya setiap hari selama 1 minggu. Oke. Jadi syarat yang tadi penuhin, terus mandikan selama 1 minggu. Terus berikutnya dalam masa pemandian atau menjinakkan atau menggiringkan merpati, kalian wajib menggunakan jamu ini, teman-teman. Nah, ini namanya jamu hebat. Nih pembeliannya ada di deskripsi video. Sini juga ada, tertera juga, teman-teman. Nanti cara menggiringkannya, dosis-dosisnya itu sudah ada semua. Khasiat dan cara pakainya sudah ada di dalam kemasan botol. Jadi untuk pemula sekalipun bisa menggunakan jamu ini. Nah, jamu ini sudah saya lakukan riset berapa tahun ya, 5 tahunan lah. Jadi untuk menggiringkan merpati pasar juga bisa, untuk menggiringkan merpati rumahan, merpati yang susah giring, alhamdulillah semua bisa teratasi dengan menggunakan jamu hebat. Jadi selama proses ya, memang agak memakan waktu, teman-teman. Apalagi merpati yang sudah dewasa ya, itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dengan kesabaran dan keuletan kalian, saya jamin merpati kalian itu pasti bisa giring keras. Jadi ketika sore hari kalian beri jamu hebat, teman-teman. Setelah mandi, paginya dimandikan, jemur kering, terus kasih jamu hebat. Kalau merpatinya masih piikan cukup 1 butir. Kalau merpatinya sudah dewasa boleh 2 sampai 3 butir, tergantung dari
Biasanya saya menentukannya itu dari bentuk badannya. Kalau merpatinya besar, diberi agak banyak. Tetapi kalau merpatinya kecil, atau badannya itu kecil, tulangannya kecil, ya 2 udah cukup. Jadi kalian lihat sendiri merpatinya itu, kayaknya ini porsinya nih kurang nih. Jadi kalian tambahkan 1 lagi. Seperti itu ya teman-teman untuk memberikan jamunya. Tetapi kalau kalian bingung, tenang, di kemasan sudah ada. Oke, selama 1 minggu kalian memandikan terus kasih jamu, dibiarkan seperti ini saja teman-teman. Sering dipegang-pegang ya, tuh. Ini bener-bener liar teman-teman. Ini sepikan juga. Ini nanti saya mau carikan betinaannya supaya cepat jodoh. Tapi ini baru 2 hari lah. Ini baru 2 hari saya tangkap. Tadinya kan dilepas bebas atau diliarkan teman-teman. Cuman alhamdulillah ini udah mulai sedikit tenang di kandang. Nah, awal biasanya ketika merpati liaran terus dimasukkan ke dalam kandang seperti ini, dia itu berontak-berontak terus pengen keluar. Cuman sekarang kan udah agak tenang. Tapi kendalanya itu cuma satu, dia masih takut dengan tangan. Nah, ini kan mau dijodohkan teman-teman. Jadi ini setiap hari itu saya mandikan. Terus setiap sore hari saya kasih jamu hebat. Nanti sampai 1 minggu jantan kasih jamu hebat, betinanya kasih jamu hebat. Paginya dimandikan, sorenya dikasih jamu hebat. Dua-duanya terus rutin selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, biasanya hari Senin teman-teman. Hari Senin kalian satukan kedua merpati yang tadi kalian pisahkan. Merpati yang liar nih, kalian satukan seperti ini hari Senin. Udah satukan, biasanya kalian pantau akan terjadi kawin teman-teman. Nah, ketika terjadi kawin tuh pertanda bagus. Kemudian kalian harus melakukan atau kalian harus memiliki ini teman-teman, namanya besek. Nah, ini beseknya teman-teman ya. Oke, atau pagupon atau kardus, apapun ya. Yang penting tempatnya itu gelap teman-teman. Nah, jika kalian dalam 1 minggu kemarin benar melakukannya konsisten, rutin, saya jamin merpati kalian bakalan giring keras dalam waktu 3 hari. Nah, ingat hari Senin masukin sore ke sini, besoknya keluarin ya kan, dikeluarin, dijemur lagi, terus ditaruh di kandang seperti ini lagi sampai sore hari. Sore kasih makan. Terus setelah makan biasanya terjadi kawin, kasih jamu hebat lagi, terus masukin lagi ke dalam ini pagupon. Dilakukan berulang-ulang ya teman-teman. Minggu kedua, berarti minggu kedua lakukan secara pengulangan seperti hari Senin teman-teman. Gitu ya. Jadi dalam minggu kedua kalian harus menyediakan kardus ataupun pagupon ataupun besek seperti ini teman-teman. Ini bentuknya tuh. Sama teman-teman, jadi minggu pertama memberi jamu hebatnya sore hari, di minggu kedua pun sore hari. Cuman ketika minggu kedua sore hari atau menjelang malam hari itu merpatinya harus tidur di tempat seperti ini teman-teman. Jadi jangan dibiarkan seperti ini ya, kayak gini nih nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena merpati kalian itu masih liar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.